sampai banyaknya sertifikat di rumah. Alhamdulillah. Dan lain sebagainya. Ini aku bukannya sombong ataupun gimana, tapi buat motivasi ke teman-teman semua, kalau kita usaha pasti insya Allah ada hasilnya. Halo, assalamualaikum, welcome back to Love Channel. Welcome back to Love Channel. Lagi tuh biar lebih happy. Di channel aku kali ini atau di konten aku sekarang, aku bakal bahas mengenai gimana sih caranya supaya kita mendapat juara kelas. Nah, mendengar kata juara kelas, pasti semua orang ingin mendapatkan juara kelas. Mau itu dari keinginannya sendiri ataupun dari paksaan, dorongan, bisa jadi dari ancaman orang tuanya. Misalkan kamu harus jadi juara kelas, kalau enggak mama gak bakal bla bla bla, ataupun kamu harus jadi juara kelas, kalau enggak papa gak bakal bla 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 bla. Seharusnya jadi orang tua lebih support ke anaknya, karena setiap anak memiliki kemampuan yang berbeda-beda, memiliki kelebihan dan kelemahan yang berbeda-beda. Tapi buat teman-teman jangan khawatir, karena aku akan bahas benar-benar bocorin apa yang aku lakukan selama ini. Karena alhamdulillah aku dari kelas 7 dari TK sampai kelas 7 ranking 1, terus kelas 8 nya aku jatuh ranking 2 karena ada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Terus kelas 9 aku alhamdulillah naik lagi sampai sekarang kelas 2 SMK. Tapi banyak banget, enggak sih, ada beberapa orang, 2 atau 3 orang yang bilang kok kayak dewasa banget, kenapa ya dewasa di postingannya. Nah, aku ini 17 tahun tapi aku pakai pakai pensil alis, ngalis gitu, karena alisnya gak ada, alisnya botak. Jadi aku pakai pensil alis yang menyebabkan kayak dewasa banget. Bacot mulu ya tadi, langsung aja poinnya. Poin apa yang harus kita lakukan agar kita menjadi juara kelas? Nah, pertama saat sedang pembelajaran di kelas, yaitu catat materi yang menurut kalian penting banget, yang menurut kalian harus dicatat. Jadi sebelum guru menerangkan, siap-siapin dulu tuh bukunya, bawa poinnya, dan lain sebagainya buat mencatat materi tersebut. Yang kedua yaitu perhatikan saat guru menerangkan. Itu poin yang sangat-sangat penting agar kita cepat menyerap ilmu. Selain juga poin tambahan dari guru kepada kita, karena saat guru menerangkan ada murid yang benar-benar memperhatikan, itu mendapat poin lebih. Oh, si anak itu memperhatikan. Jadi ketika nilai kalian di bawah atau di bawah KKM atau sedang kecil, sedangkan kalian benar-benar memperhatikan gitu guru, pasti guru akan menambah nilai tersebut. Oh, si anak ini kan sering memperhatikan, suka setiap hari memperhatikan guru yang sedang menerangkan, jadi ditambah nilai plusnya gitu. Selanjutnya yaitu yaitu aktif dalam bertanya. Aktif dalam bertanya apa sih? Bukan bertanya yang gak jelas. Contohnya, ibu udah makan, ibu pulangnya sama siapa, ibu sini sama siapa. Bukan yang seperti itu. Tapi aktif bertanya dalam hal materi. Misalkan tidak mengerti di materi bagian sini, nah kita jangan sungkan untuk bertanya, karena itu selain menambah wawasan, itu juga menjadikan kita anak yang aktif ketika pembelajaran. Next, yaitu kebalikan bertanya adalah menjawab. Nah, aktif dalam menjawab pertanyaan yang dilontarkan atau yang diberikan oleh guru.
selagi kita bisa menjawabnya, jawab aja. Jangan takut salah. Itu poin terpenting, yaitu jangan takut salah. Karena sama guru gak akan dipukul, sama guru gak akan dikeluarin, gak akan digimana-gimanain. Nanti sama gurunya pasti bakal dikoreksi aja gitu. Jadi jangan takut salah. Namanya juga belajar, jangan takut salah. Next, saat kerja kelompok. Kalau saat kerja kelompok, yaitu aktif dalam menyampaikan, ketika presentasi nih, aktif dalam menyampaikan materi ataupun aktif dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman kalian. Karena itu poin plus untuk menjadi juara kelas yang aku lakukan selama ini. Next, nah, apa saja sih ketika menghadapi ulangan supaya kita mendapat juara kelas? Yang pertama, aku selalu menghafal malam hari dan subuh hari. Malam harinya aku sebelum tidur, kalau sudah menghafal aku langsung benar-benar langsung tidur. Gak boleh main HP dulu, gak boleh nonton TV dulu, karena menurutku kalau nonton TV atau main HP dulu itu akan menambah memori dalam pikiran. Jadi hafalan yang tadi ketimpa lagi sama memori-memori yang ada di TV, yang ada di HP dan lain sebagainya. Nah, langsung aja tidur. Kalau menurutku ya langsung tidur supaya si memorinya gak ketimpa oleh memori-memori lain. Subuh hari aku belajar pukul 4 sampai 5 ataupun setengah 5 sampai setengah 6 pagi. Setelah itu mandi, sarapan, dan berangkat sekolah. Jadi kalau kita menghafal subuh itu lebih cepat nempelnya. Otak kita sedang fresh, otak kita belum menerima apapun itu. Baru bangun, kita sholat, terus menghafal. Wah, itu ampuh banget buat yang mau ujian ataupun mau menghafal sesuatu. Next, jangan dekati HP ketika kita sedang menghafal. Ini yang susah banget sama temen-temen lakuin. Susah banget kan? Susah banget jauh dari HP. Susah, bener susah. Tapi kalau untuk menghafal, diusahakan jauhkan dari HP. Lupain aja dulu doi, lupain aja dulu HP kalau sedang belajar. Next, ketika kita mau ujian, ada 30 menit waktu untuk menghafal. Nah, itu kesempatan emas yang selalu aku lakukan, selalu aku manfaatkan. Next, saat di rumah apa aja sih yang harus kita lakukan? Yaitu satu, membaca materi yang besoknya akan diterangkan oleh guru. Misalkan besok pelajaran apa? Besok pelajaran Inggris sama Indo. Nah, kita baca-baca materi, oh besok tentang ini, IPA tentang ini. Nanti saat guru menerangkan kita udah tahu, kita udah paham. Tuh. Selanjutnya yaitu baca atau pelajari materi yang belum guru sampaikan dan besoknya akan guru sampaikan. Nanti ketika kita belajar dulu yang belum guru sampaikan, kita udah belajar, kita akan terbayang-bayang nih. Terbayang-bayang kenangan mantan. Tisu mana tisu? Oh, ini tisu. No, kita akan terbayang materi yang sudah kita pelajari di malam hari. Kan sebelum belajar sebelum ibu jelaskan, apakah ada yang tahu mengenai pengertian dari bla bla bla. Ketika kamu sudah mempelajari, otomatis kamu pasti tahu dan bisa menjawabnya. Itu dia tips and trick yang bisa kalian ikuti atau bisa kalian laksanakan supaya menjadi juara kelas, karena itu benar-benar real 100% aku melaksanakan tips and trick tersebut. Dan ini masuknya ke rahasia aku sih ya, karena aku sama sekali gak pernah bilang ke siapapun cara-cara aku ini, karena emang ya khusus pribadi aku aja gitu yang tahu. Tapi sekarang aku ingin kasih apa yang aku lakukan selama ini khusus untuk teman-teman semua. Dan oh ya, satu lagi ya, ketika kamu ingin menjadi juara kelas, jangan lupa berdoa. Ya, berdoa. Karena usaha tanpa doa itu sombong. Dan doa tanpa usaha itu bohong. Jadi,
barengi dengan doa ikhtiar. Nah, kalau di dalam dirinya betul-betul gigih pengen mendapat juara kelas, insya Allah ada jalan. Semangat! Segitu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye and see you next time.